Langsungnya di mana? Langsungnya yang reguler aja itu dari SMP 4 ya kan? Iya. Iya Bu. Oke. Berarti inklusinya pada nggak mau semua Bu. Inklusi saya ini aja apa? Saya hubungi Bapak yang kemarin yang ngisi kemarin ya. Bisa dibuka RMS-nya.
Oke, sudah. Untuk pasangan yang kemarin saling tukar RPP sudah berpasangan? Sudah berpasangan. Sudah. Siapa yang ada pasangan? Kasih 8. Adria sama siapa tadi? Oh, sama-sama ya mereka berarti keluar ya. Berarti yang tak ada Eva ya. Bisa pakai 3. Jadi pinjam teman, terserah siapa. Jadi bisa ya sama siapa? Ya, jadi bisa sama Desi, Eva sama Maya. Ya, Maya. Oke, habis itu setelah review RPP kita masuk di ini yang saya bilang tadi ya, di ruang kolaborasi 3. Di sini 5 mahasiswa diperkenankan untuk implementasi RPP-nya, kemudian praktek langsung yang melibatkan semua mahasiswa, dan yang sebelumnya sudah siap praktek mengajar di kelas dipersilakan untuk simulasi. Jadi kan kalian tuh nanti mengajar di kelasnya di yang PPL ya, anggap aja pas kalian nanti PPL. Nah di sini itu adalah simulasi 5 orang mahasiswa, kemudian nanti diberikan tanggapan dari dosen atau mahasiswa lainnya. Nah kemudian yang kedua itu kolaborasi kelompok yang berkelompok dari 7 sampai 8 orang. Praktek mengajarnya itu durasinya dari 15 menit, paling sedikit 8 menit. Nah ini mengajarnya di mana? Dia mikro ya, mikro teaching mahasiswa, jadi mengajarnya di kelas. Jadi menggunakan RPP yang sudah dirancang, kemudian direkam dengan durasi maksimal 15 dan minimal 8 menit. Berarti nanti di potong-potong ada kegiatan awal, kegiatan inti sampai penutup. Jadi yang pakai 15 menit bisa 5 menit kegiatan awal, 5 menit kegiatan inti, dan 5 menitnya penutup. Atau mau pakai 8 menit terserah. Yang penting jangan kurang dari 8 menit nanti videonya upload. Oke, sudah selesai review RPP temannya ditukar? Belum ditukar. Oke, ditukar dulu ya, waktunya 20 menit kan. Jadi nanti ini simulasinya satu program kelompok atau 5 orang. Ibu kalau kami sangat bertukar. Bisa disebut apa? 5 orang tuh random yang mau atau Iya, random. 5 orang itu yang mikro di depan kelas ya. Nanti yang direview sama teman-teman atau dosen itu 5 orang, random terserah siapa aja. Nah yang berkelompok itu nanti yang dia rekam video. Maksudnya berkelompok itu kan supaya ini ya, jadi mudah gitu ya, jadi siswa terus kalau ini yang 5 orang lagi tidak perlu berkelompok. Jadi siapa yang siap bisa maju atau kalian yang menentukan atau random itu ya di siapa? file jangan laptopnya. Kalau kurang punya sampel bilang kurang ya Mas ya. Oke Bu. Itu juga punyanya. Kurang minus. Nah, yang juga full. Ilmunya ya, kesempatannya kuat. Beda kan komen.
Nah, kalau yang kelompok itu nanti tetap ya, jadi semua orang semuanya nanti bakal maju karena ada yang jadi mahasiswa, ada yang jadi guru. Dan videonya diupload di RMS. Kalau kemarin kelas yang sebelumnya pas mereka bikin video minta saya nggak di kelas, katanya grogi. Terserah kalau kalian mau saya di kelas tungguin atau enggak. Kalau ibu lihat videonya ada nanti. Ya, nah jadi saya ceknya nanti pas uploadan video kalian ya. Ya Bu. Yang kelas kemarin begitu. Kalau yang mikro di review kan secara langsung mereka nggak apa-apa yang sampel 5 orang, tapi kalau yang mereka tugas yang termin 2 itu mereka nggak mau saya di kelas, jadi mereka yang ngatur kelasnya bergantian ngajar dan bergantian ada yang bantu rekam ya. Oke, silakan di cross check dulu punya. Ini kalau yang di kakak semua kan? Iya.
Tidak ada koleksi punya koleksi atau cuma yang anak aja itu jadi koleksi. Berarti ada koleksi. Itu buat biasa lah. Ini udah ya itu sudah kita sudah ada kegiatan awalnya itu Mas. Cuma mungkin kata kakak mungkin pelatakannya harusnya nggak ini bisa tapi ini belum Intinya karena yang mana itu ini udah jadi semuanya. Artinya aku sudah tidak tahu ya Bang kalau intinya itu awalnya sebelumnya kayak ceritanya.
Oh iya, kalau mau makan bukan ini. Oh ini
Kakak
dikasih tahu itu sebenarnya buat ininya doang. Sedangkan dia sebenarnya produknya kan.
Seleksi sudah terus terus kita tuh zoom siswa pada mana suka beli makan dulu saya sama bu parah Saya cuma bisa ikut Bu, tapi kenapa? Ada sekolah iya nanti langsung Sudah, lainnya sudah selesai. Oke, kita mulai aja ya. Bisa dari majuan yang mau 3 orang duluan, boleh. Oke, yang kelompoknya Dewi ya berarti ya. Silakan hasil reviewnya. mungkin dari saya dulu. Di sini saya mereview modul ajar dari Maya. Jadi di sini Maya menggunakan tiga diferensiasi dari proses, di mana menggunakan di sini gaya belajar, ya? Gaya belajar. Lalu ya di bagian proses itu Maya fokus ke gaya belajar peserta didik. Lalu di bagian produk di sini untuk yang visual nanti itu menggunakan poster produk yang harus dilaporkan oleh setiap kelompok. Itu untuk yang
juga diferensiasi konten. Nah di sini untuk gaya belajar visual, di sini Maya memberikan teks bacaan, link teks bacaan, dan untuk yang audio diberikan link video. Lalu yang untuk gaya kinestetik menggunakan alat peraga dengan simulasi. Kalau untuk keseluruhannya menurut saya sudah bagus, Bu. Oke, berarti udah mencakup aspek dari kemudian berdiferensiasi ya walaupun tidak selalu digunakan. Oke, terima kasih sudah cukup. Berarti nanti RPP-nya bisa dipakai ya buat prakteknya. Kemudian berikutnya Saya, Bu, ya. saya mereview dari modul ajarnya mereka. Di sini secara keseluruhan hampir sama sih, Bu. Sudah untuk diferensiasinya di sini menggunakan diferensiasi konten dan juga produk. Untuk diferensiasinya menggunakan level kognitif, Bu, tinggi, sedang, dan rendah. Untuk diferensiasi kontennya itu dilihat dari LKPD-nya yang berbeda. LKPD-nya itu kalau yang tinggi itu sendiri, sedang dan rendah itu jadi satu, sama. Oh, yang berarti yang sedang sama rendah sama, terus yang tinggi beda. Iya. Oke, terus apa lagi? Kemudian di akhir itu sebenarnya ada diferensiasi produk, Bu. Pemberian tugas yang di akhir itu dimana yang untuk tingkat kognitif rendah itu mereka diminta untuk membuat produk berupa lembar portfolio dan yang berisi catatan tentang membuat. Untuk yang tingkat kognitif sedang membuat penjelasan pembuatan prisma. Untuk yang tinggi itu membuat produk penjelasan dan rumusnya. Seperti itu. Cuma untuk yang diferensiasi produk ini kurang di highlight, Ibu, kurang menonjol gitu. Jadi tadinya awalnya saya pikir ini hanya diferensiasi konten aja, ternyata di akhir itu ternyata ada diferensiasi produk. Nah, kenapa dia mau atau menyamakan gitu ya itu sedang sama rendah? Sudah bisa dipastikan ya? Menjelaskan kepada Ya, kenapa? tadi sebenarnya udah saling diskusi juga, saya juga bertanya kenapa disamakan. Ternyata itu apa namanya? Ada edaran tentang panduan asesmen ya, pembelajaran dan asesmen yang terbaru. Itu kan ada tingkatan berkembang, mahir, berkembang sama belum berkembang ya. Nah yang sedang sama rendah itu kan yang di belum berkembang sama berkembang, Bu. Nah itu memang di panduannya itu untuk pembelajaran terdiferensiasinya itu kalau yang mahir ada sendiri, Bu, panduannya. Tetapi kalau yang belum berkembang dan berkembang itu untuk pembelajaran terdiferensiasinya itu satu aja, Bu, panduannya. Jadi satu sama. Oh, oke. Berarti yang ikuti panduan yang terbaru sudah ya. Memang yang berkembang atau belum berkembang harus disamakan ya. Mungkin pengetahuannya hampir sama. Iya, mungkin dianggap sama ya. Tapi kalau dia dibilang dipisah lagi, takutnya ini di standarnya rendah betul gitu ya. Oke, nggak apa-apa, berarti bisa dipakai ya. Tapi, Bu, saya ingin bertanya kalau sebelum-sebelumnya itu untuk ini kalau sebelum ini kan dijadi satu. Kalau sebelum-sebelumnya apakah memang dipisah? Bisa. Ada yang contoh video kan bisa ya? Iya, bisa. Bisa kan? Ada yang pernah lihat video yang ada di pembelajaran diferensiasi kan bisa. Kelompoknya tuh dari yang mahir terus berkembang, sebelum berkembang semuanya bisa dari soal terus kelompok terus bimbingan gurunya juga beda kan, yang dikasih ke 3 kelompok ini beda. Tapi kalau ada aturan yang begitu mungkin khawatirnya yang belum berkembang ini nanti kognitif rendah gitu ya, nanti dia di bawah standar, makanya kenapa diikutkan yang kognitif sedang, jadi sama, dianggap sama itu.
sudah cukup. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama sudah semua ya. Oh, satu ya. Yang beda dia. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan mereview modul ajarnya di sini, yaitu di mana proses pembelajaran diferensiasinya itu diambil atau ditinjau dari gaya belajar siswa. Nah, jadi pada saat proses pembelajarannya itu sudah diterapkan yaitu diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Nah, di sini untuk diferensiasi kontennya itu dalam proses pembelajarannya itu disediakan yaitu bentuk visual, yaitu gambar-gambar mengenai luas permukaan bola. Ini untuk visualnya. Dan untuk kayak belajar auditori itu mendengarkan penjelasan guru atau mendengarkan penjelasan dari video. Nah, kemudian untuk kinestetiknya itu peserta didik ini melakukan praktik untuk menentukan luas permukaan bola dengan menggunakan alat peraga. Nah, kemudian setelah diferensiasi konten, kemudian untuk diferensiasi produknya ini juga sudah dikelompokkan, yaitu untuk produknya nanti seperti auditori itu untuk produknya itu untuk kelompok auditori itu dia diberikan tugas untuk mempersiapkan presentasi tentang luas permukaan bola, dan untuk visual ini dia ditugaskan untuk membuat gambar hasil dari pekerjaan diskusi kelompok, dan untuk kinestetik itu ditugaskan untuk mencari benda-benda yang ada di sekitar peserta didik ini yang dapat disajikan untuk menemukan rumus permukaan bola. Dan secara keseluruhan dari aspek-aspek pembelajaran diferensiasi ini sudah dituangkan di dalam modul ajar ini. Oke, berarti sudah jelas ya, sudah kelihatan diferensiasi yang digunakan dalam rancangan pembelajarannya. Oke, itu aja. Iya, Bu. Oke, terima kasih, sudah cukup ya. Ketiga RPP jadi sudah bisa dibuat mikro nanti ya, penggunaan di mikro teaching ya. Oke, baik yang itu kan ada kelompok sama mandiri, yang mandiri itu bisa kalian pakai ini, yang kelompok mahasiswa bisa, atau mau beda boleh ya. Oke, terima kasih. Berikutnya kelompok siapa lagi? Kakak dulu, Bu. Kakak dulu. Terserah siapa. Baik Bu, di sini saya review dari modul yang di sini dia sudah berdiferensiasi dalam proses. Jadi di modul pembelajaran ini pertama dilakukan tes diagnostik awal, dari situ nanti didapatkan kemampuan awal visual. Nah, sama seperti yang di review Devi tadi, di sini dia membagi menjadi 3 dalam tingkat kemampuan kognitif, ada yang mahir, berkembang, dan cakap. Mahir, berkembang, dan cakap. Nah, dari 3 tingkatan kognitif ini yang didapat dari diagnostik awal tadi, prosesnya dibedakan. LKPD yang diberikan di setiap kelompok itu berbeda. Yang kemampuannya rendah, LKPD-nya itu lebih banyak penjelasannya dan ada langkah-langkah pengerjaan soalnya. Kalau yang berkembang itu ada materinya tapi sudah tidak ada langkah-langkah pengerjaannya. Kalau yang cakap tidak ada materi dan tidak ada langkah-langkah pengerjaannya. Jadi sudah menerapkan berdiferensiasi di proses.
Oke, berarti penerapannya implementasi tim prosesnya. Oke, sudah jelas juga. Berarti ada 3 ya. Tadi ada 3 tingkatan. 3 tingkatan siswa ini dikelompokkan sesuai sama kelompoknya. Yang mahir dia masuk di mahir gitu ya. Yang berkembang dan yang terendah itu cakap ya. Yang paling tinggi cakap. Paling cakap. Kemudian yang rendah berarti dia harus dikelompokkan dengan yang rendah walaupun jumlahnya cuma 3 atau 4 siswa ya. Nggak bisa misalkan cuma 3 nih kita masukkan dia yang di tengah-tengah gitu, nggak bisa, dia harus dikasih perlakuan yang berbeda. Jadi nanti ketika kalian kelompokkan, walaupun yang cakap atau mahir itu jangan dilepas, tetap harus didampingi ya. Takutnya mereka ada hal atau ada bagian-bagian yang terlewat karena mereka mungkin informasi yang harus digali itu mereka kan sudah lebih expert ya. Jadi informasinya tidak cuma sekedar memahami konsep luas, bangun ruang atau apa. Jadi mereka harus diarahkan lagi, kok sudah selesai step 1 diarahkan ke berikutnya. Oke, terima kasih. Review dari pasangannya, silahkan. Jadi pasangan. Baik, kalau untuk Coursera itu dia menggunakan model Training to Training dengan metode Galileo. Jadi pembelajarannya Coursera ini yang berdiferensiasi itu ada konten sama proses. Yang dimana kontennya itu yang pertama Coursera memberikan rangkuman materi, lalu Coursera mengirimkan link video, terus satu lagi buku cetak dari sekolah. Nah lalu peserta didiknya memilih konten yang diberikan sama Coursera. Oh ya, dikelompokkan dulu. Dikelompokkan secara heterogen, lalu setiap kelompoknya itu memilih konten yang diberikan sama Coursera. Lalu untuk pembelajaran yang terakhirnya, setiap biaya pembelajarannya itu ada, setiap peserta didik diberikan LKPD yang dimana LKPD-nya itu terserah mau pakai konten yang dari mana, mau dari buku, materi yang diberikan atau dari link YouTube yang diberikan Coursera. Terus apa lagi? Oke, cukup ya. Berarti dari jumlah konten yang dikasih ke siswa yang kemudian ada YouTube, kemudian ada buku sama rangkuman materi, terserah nanti mereka memilih yang mana gitu ya. Kalau untuk akses YouTube mereka di sekolah bawa HP atau bisa pinjam lab komputer? Bawa HP sebenarnya SMA. Oh, SMA tuh baru bawa HP. SMP juga sebenarnya bisa, tapi harus izin dulu kayak kita ngasih tahunya sebelum pembelajaran besokannya gitu kan. Oh, oke, berarti konfirmasi lebih awal gitu ya. Oke, kalau begitu berarti aman. Siswanya bawa HP semua gitu ya, dan akses internet di sekolah kan free wifi juga ya. Jadi mereka tidak butuh lah pakai data yang besar gitu, karena sudah difasilitasi dari sekolah. Tinggal menyesuaikan siswanya lebih tertarik untuk mencari informasi dari yang mana gitu. Oke, sudah jelas juga. Terima kasih. Dari kelompok yang kedua sudah presentasi. Kelompok berikutnya, kelompok yang ketiga siapa? Kelompok cowok atau cewek dulu? Cowok Bu. Cowoknya ini melempem ya. Apa bu?
dari modul CR ini, dia menggunakan diferensiasi proses. Nah, diferensiasi prosesnya itu berdasarkan pengetahuan awal. Untuk rendah itu berdasarkan nilai hasil asesmen diagnostik yang di bawah rata-rata. Sedangkan untuk yang kelompok sedang, dia hasil asesmen itu nilainya 70 sampai 80, dan yang kelompok tinggi itu nilainya di atas 80. Jadi untuk secara keseluruhan modul siang sudah bagus Bu, berdasarkan diferensiasi proses. Jadi dia membedakan LKPD untuk setiap kemampuan peserta didiknya. Menurut saya sudah lengkap semua. Berarti kalian memilih aspek itu ya. Jadi pasti sudah disiapkan apa saja kira-kira yang memang dibutuhkan ketika kalian memilih pembelajaran diferensiasi itu punya Anas ya. Dan cukup yang punya Seko direview sama Nas. Iya. Oke, silakan. Oke, jadi kalau punya Saiful Bu, dia berdiferensiasi dengan yang dijadikannya itu dari ditinjau dari gaya belajarnya Bu. Jadi ada audio, visual sama kinestetik. Nah jadinya kalau misalnya yang audio itu si Saiful menyanyikan dalam bentuk rekaman suara seperti itu Bu. Oke, berarti rekaman suara. Ya, terus kalau di dalam bentuk visual nanti itu dalam bentuk PowerPoint atau kalau tidak masuk nanti teknologinya kurang apa gimana itu nanti bisa menggunakan infografis atau poster yang tempel-tempel gitu Bu. Atau mereka nanti menggambar apa berupa tulisan-tulisan itu. Terus kalau kinestetik, nah itu yang produknya ditempelkan di dinding, jadi si peserta didik nanti berjalan untuk memahami dari materi yang tersebut. Terus kalau di dalam prosesnya yang diferensi prosesnya itu, jadi karena ditinjau dari gaya belajar, jadi saya pun membuat LKPD-nya itu satu aja Bu, tetapi gaya belajarnya si peserta didik yang dibeda-bedakan. Oke, berarti LKPD-nya satu, tapi gaya belajarnya proses belajar yang kita Ya, lihat sama gaya belajar Ya, siswa. benar sekali Bu. Tetap untuk keseluruhan sudah bagus sih Bu, udah bisa masuk ke pembelajaran diferensiasi semuanya Bu. Oke, sudah cukup ya. Berarti walaupun pakai LKPD sama, tapi di sini ada prosesnya gaya belajarnya yang dipisah. Ya Bu. Jadi itu menyesuaikan. Nah, kemudian misalkan kayak tadi ada rekaman suara ya, itu ngambilnya pakai rekaman suara sendiri atau ngambil dari internet atau apa? Jadi sebenarnya kalau misalnya yang memenuhi kebutuhan yang audio itu, apakah bisa yang dari gabungan audio visual? Maksud saya yang Audio kan nggak harus suara aja ya, Iya. apalagi matematika. Nah, audio itu sebenarnya audio visual itu masuk, karena di situ di video kan pasti ada suara ya. Iya. Nah, mungkin juga yang visual itu yang tertampilkan hanya gambar gitu kan. Iya. Kalau visual kan bisa video, bisa gambar poster. Nah, yang audio visual, yang audio berarti kan mereka tidak cuma kita bukan bahasa Indonesia ya, misalkan merangkum dari kisah cerita atau dongeng di radio gitu kan. Kita matematika, jadi kita tidak mungkin seabstrak itu ya, sudah matematika abstrak terus mereka harus memahami cuma dari rekaman suara. Jadi kamu saya sarankan lebih ke audio visual. Iya. Ya. Mereka bisa mencari lebih lanjut gitu ya, mungkin yang apa audionya ya, audionya itu bukan terlalu ramai tapi fokus ke materi, dan visualnya itu juga boleh tampilan video atau gambar ya, ada kan gambar yang disisipi sama audio. Yang bisa kamu mungkin kamu jadikan tambahan ya, jadi tidak cuma rekaman suara. Yaitu cukup bisa dipakai di praktek ya. Mungkin LKPD-nya ya disesuaikan, jadi jangan juga walaupun dia sama LKPD-nya tapi kamu pakai grade yang
mahir gitu ya, siswanya yang pintar gitu, nggak kasihan ya. Jadi ambil yang tengah-tengah. Jadi ada yang cakap atau mahir, ada juga yang sedang. Oke, terima kasih. Berikutnya kelompok yang terakhir ya, Cici. Aman ya, sudah. Berarti kalau selesai kita kayaknya nggak cukup. Berarti minggu depan itu praktek 5 orang dulu. Ini berapa sih jumlahnya? 11 ya. 4 aja berarti ya. Kalau 4 baru habis itu kalian bisa rekam yang untuk video mikro ya. Kalau sisa waktunya misalkan sisa sekitar 5 orang atau 6 orang yang belum maju itu di minggu berikutnya. Dan ada proses editing ya, kalian jangan lupa kalau ngirim video jangan kirim mentah-mentah ya. Jadi harus diedit, diperbaiki, di suaranya betul-betul dicek, kalau kecil bisa direkam ulang. Oke. Berikutnya kelompok Cici silakan. Saya review modul ajarnya Musdalifah. Musdalifah ini menggunakan aspek berdiferensiasi konten dan proses, Bu. Kalau misalnya konten, dia itu menyiapkan materi yang beragam, jadi siswa itu bisa memilih materi dari video dia, dari buku catatan, dari beragam sumber. Kemudian di prosesnya itu nanti LKPD-nya hanya satu, tetapi dia proses pengerjaannya itu disesuaikan nanti sama kemampuan siswanya. Ketika dia menghitung berapa hasil yang dia dapatkan, jadi beragam nanti hasil yang diperoleh sama siswanya. Jadi itu di prosesnya yang berbeda. Itu aja sih. Oke, berarti memilih aspek proses ya. Iya, sama konten. Sama konten. Nah, kalau mulai proses sama konten berarti nanti betul-betul disesuaikan ya. Jadi sinkron antara konten yang dipilih sama proses. Misalkan memilah, kalau proses kalian mencari apa? Menerapkan apa? Kalau punya Musdalifah, Ya, punya. prosesnya itu, Bu, dari ini kelompoknya itu kan heterogen. Ya. Tapi di soal itu dia mencari apa namanya nih? Mencari titik koordinatnya itu berdasarkan kemampuan siswanya, Bu. Nanti kalau misalnya dia dapatnya sekian, misalnya sedikit, dia gambarnya sedikit. Kalau dia banyak, gambarnya banyak juga. Semakin grafiknya semakin tinggi seperti itu. Jadi prosesnya beda-beda. Berarti memilah sesuai proses ininya ya. Memilah apa tadi? Ininya, KPD-nya. Ya, KPD-nya ya. Iya. Nah, kemudian nanti KPD-nya ini sama, cuman dilihat nanti ya mana mereka yang sesuai ini ya. Iya. Kalau mereka pemahamannya lebih, berarti nanti bisa dapat yang Lebih banyak. lebih banyak titiknya ya. Samaannya titiknya juga sama. Oke, bisa. Kemudian kalau konten apa aja? Sumbernya beragam, Bu. Buku sama internet. Mereka berarti udah disediain link ya, bukan nyari sendiri. Iya. Tinggal mereka pilih ya. Iya, Bu. Kalau belum silakan ditambahkan apa aja. Bisa linknya itu bisa kalian sediakan kumpulan video bisa ya. Atau mereka harus akses sendiri, cuman sudah dikasih laman link. Sudah cukup. Berikutnya review Musdalifah dari RPP Cici ya. Kalau dari modul dasarnya itu diferensiasinya ada 3, Bu, yaitu proses, konten, dan produk. Dan itu kalau misalnya konten, Cici memberikan soal yang berbeda-beda karena kelompoknya itu dibagi menjadi 3 yang mahir, cakap, sama umar. Nanti soalnya itu beda-beda. Dan ini juga penjelasannya lebih rinci pada yang
pada hasil present ya. Video pembelajaran misalnya mereka buat video pembelajaran. Mereka buat Sini kan ada hasilnya akhirnya kan nanti ada bisa video misalnya membuat PowerPoint, video pembelajaran atau pakai buku catatan. kayaknya bukan video pembelajaran ya, tapi menyajikan hasil pekerjaan itu kan. Mempresentasikan hasil pekerjaan apa ya, berupa produk kan, bukan mereka kalau membuat video pembelajaran berarti kan mereka menyajikan pembelajaran, berarti menyajikan hasil pekerjaan siswa dalam bentuk video. Jadi redaksinya yang diperbaikin ya. Kalau menyajikan video pembelajaran berarti mereka membuat video pembelajaran yang bisa dipakai gitu ya, atau bisa dikonsumsi untuk orang lain. Nah ini mereka menyajikan hasil pekerjaan berupa video. Itu aja sudah cukup ya. Jadi redaksinya aja masih bingung kan ya. Jadi karena menggunakan produk banyak hasil pekerjaan yang bisa disajikan. Berarti rubriknya nanti juga menyesuaikan. Oke, sudah cukup. Jadi RPP yang sudah direview itu silakan dilanjutkan ya. Mungkin yang pakai KPD yang belum dibuat silakan dibuat. Nanti bisa dipakai di mikro atau mau menggunakan bantuan kayak link atau alat peraga atau mencari video pembelajaran itu sudah bisa disimpan linknya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi setiap review RPP itu sudah mencakup pembelajaran berdiferensiasi walaupun tidak keseluruhan. Memang tidak satu semua, tapi 1, 2, atau 3 itu sudah cukup menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah cukup? Nah untuk ini ibu sudah hubungin ya yang narsum pembelajaran inklusi guru penggerak, itu waktunya beliau adanya ini masih DL katanya. Terus tanggal 17-18 ada juga kegiatan jadwal ya, mungkin karena sudah masuk sekolah ya. Jadi apakah dilaksanakan hari Senin? Kayaknya kalau DL sekarang DL itu kan biasanya sampai weekend ya, Sabtu atau Minggu. Senin gimana? Kita tetap aja masuk besok, besok atau Jumat ya. Oke, itu tetap aja masuk untuk melaksanakan mikro ya, mikro teaching, terus dilanjutkan sama rekaman, membuat video mikro yang berdurasi maksimal 15 menit dan minimal 8 menit. Berarti Seninnya kita melaksanakan apa? Video virtual ya. Senin itu anggapannya apa aja? Hari Senin Belum tahu. Belum tahu karena jadwal sudah habis minggu. Iya kan? Terus sudah siap. Kalian Senin sudah ini. Kemungkinan diantar hari Sabtu, cuman belum ada informasi lebih lanjutnya. Oh, kemungkinan hari Sabtu. Terus semua MK sudah selesai. Belum sama aja baru sampai Ada 12. ada yang belum. Nah, terus gimana? Ini kita kan video yang kita virtual ini itu bisa dimajukan, bisa dimundurkan, tapi karena kesediaan narsum ya. Narsum yang kelas reguler itu kapan? Yang di sini siapa kapan? Hari Jumat Bu. Hari Jumat. Tapi sebenarnya Bu, kami tuh bingung Bu, kan di situ topik 3 dan topik 4 itu sama-sama mengundang narsum. Topik 3 itu narsumnya hanya memberikan kami presentasi, Ya. presentasi terus nanti dapat saran dari Ya. beliau dan memberikan pengalamannya. Nah di topik 4 itu
juga sama Bu, guru penggerak reguler, dan disitulah ada inklusi itu Bu. Apakah itu mau dibedakan atau Harus beda. Harus Nggak beda boleh ya? sama. Berarti rencananya kami mau pakai yang di SMP 4 itu untuk topik 3 Bu. Nah berarti kalian harus cari yang untuk topik Untuk utama. topik 4 lagi Bu. Iya. Iya. Karena aktivitasnya kan beda. Kalau di sini kita ini ya kayak sharing session gitu ya. Jadi kita mendengarkan pengalaman guru penggerak dalam proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas reguler sama kelas inklusi. Kemudian nanti kalian akan mungkin yang kurang paham atau ingin menanyakan lebih lanjut pengalaman narsum kita, itu langsung di proses tanya jawab diskusi ini. Nah, kalau di topik 3 kalian itu presentasi menunjukkan begini nih, Pak rencana ini, kemudian nanti akan ada kayak masukan atau apa gitu ya dari pengalaman guru penggerak 3 dan 4 ini nggak boleh digabung. Tanya lagi Bu, apakah boleh Bu nanti Pak Hadi tetap kami minta kesediaannya untuk langsung di topik 4? Boleh, tapi ya harus ini ya kesediaan Iya. dulu, kesediaan nggak, dan itu surat tugasnya berarti 2, Iya. nggak bisa pakai 1 surat tugas. Soalnya kemarin kami dapat sebenarnya Bu yang di SMA 1 juga, tapi rupanya beliau nggak mau jadi nurse. Yang virtual, ya. Iya, biar virtual. Nggak mau juga. Siapa Pak siapa? Ibu Dewi Bu. Oh, padahal nggak Masih tahu. muda sih Bu, nggak mungkin itu kali Bu. Iya. Malu kali Bu. Nah kemudian kan kita nanti ada ini ya, ada apa? Tahap yang demonstrasi kontekstual. Ini cuma apa kayak bikin RPP itu kan udah kita lalui di sebelumnya ya, di ruang kolaborasi kan. Jadi kalian tinggal upload aja. Kemudian kayak intro teaching, ini kesempatan 5 mahasiswa gitu kan. Kemudian membuat video. Jadi yang dilakukan di ruang kolaborasi itu nanti pengumpulannya tinggal di demonstrasi kontekstual. Jadi makanya saya bilang setelah praktek mengajar, nanti satu pertemuan itu sediakan untuk kita edit video. Jadi kalian silakan di kelas edit video, kemudian disesuaikan durasinya minimal 8 menit dan maksimal 15 menit. Kalau aman jangan terlalu lama, jangan juga terlalu sebentar. Jadi kalian bisa tambahkan cek suaranya, kemudian yang ngambil video jangan monoton ya, harus misalkan gurunya gerak mana diikutin gitu. Jadi kelihatan prosesnya pas lagi misalkan pendampingan atau menjaga instruksi itu kelihatan. Kemudian pemotongan video itu partnya harus mencakup ada kegiatan awal yang pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutupnya. Jadi jangan misalkan kelamaan ternyata aduh lupa penutupnya nggak masuk. Jadi potongan atau cut videonya itu bisa nanti kegiatan awal gitu, dikasih keterangannya. Kemudian ini pengalaman ya, jangan mengupload di Google Drive yang tidak bisa diakses. Jadi harus minta persetujuan. Kalau itu kelompok masih aman, misalkan ada kelompoknya yang uploadnya di YouTube, di IG yang bisa diakses, biasa saya ngecek dari situ. Tapi kalau yang mandiri terus tidak open access, nah itu tuh kadang mahasiswanya pas di ini lama responnya ya. Jadi mending sematkan link YouTube atau TikTok, terserah apa aja ya. Kalau video ya YouTube ya aman ya. Kalau di Google Drive itu sering bermasalah di open access. Jadi kapan kita rencana Jumat kan? Jumat? Aku belum ada bilang, aku bilang nanti dikabarin dulu. Kalau Jumat kalian berarti nanti turun ke bawah untuk minta surat tugas Pak Misafix ya. Yang topik 3 tapi yang topik 3 guru penggeraknya topik 3. Topik 3 itu nanti setelah kalian ini kan, setelah kalian diantar.
Topik 3 itu langsung virtualnya ya, bukan online. Virtual topik 3 langsung. Itu kita tempat di sekolah semuanya kan Bu? Iya, jadi kalian pakai satu sekolah. Kita ke SMPN aja gitu. Yang itu makanya yang bersedia gurunya di mana. Nah bedanya kalau di topik 4 ini kita online atau langsung, tapi kan tidak mungkin ya, tidak ada akomodasi untuk langsung yang kedua, itu kan dari Tanjung ya. Makanya saya pilihkan online. Jadi yang bisa dilaksanakan dulu itu yang topik 4. Berarti yang topik 3 nanti di salah satu sekolah baru kami pergi ke sana gitu kan? Iya, agendakan satu waktu ya. Jadi gurunya siap, terus ada kelas yang kosong, jadi bisa dipakai sama-sama. Nah, bapaknya itu di Jakarta sampai hari Sabtu, berarti hari Jumat tidak bisa kita mundur. Hari Senin atau Selasa bisa. Kita ada agenda kuliah ini kan di Senin ya. Seninnya MK siapa aja? MK Ibu, MK Proyek Kepemimpinan, sama Proyek Kepemimpinan itu Pak Jero ya? Sama Bu Sita. Masuk enggak? Pak Aswar. Oh, Pak Azwar sama Bu Sita. Masuk enggak? Kepemimpinan Pertemuannya berapa kali? nggak masuk Bu untuk terakhir masuk kan? Sudah masuk lagi. Iya, kita kan 3 kali kan nggak masuk. Tidak absen itu mana? Coba lihat absen itu. Mana absen saya? Tahu kemana? Di bawah saya ini ada. Loh, Kosong Pak. Mungkin ini presiden gara-gara ada pertemuan di situ. Kita terima. terus ditaruh mana? Kayaknya di dalam deh. Coba kamu turun. Saya buka. Pertemuan ke-12 ya hari ini ya? Begini. 12 kan kemarin dijelaskan 12, 15. Betul, tinggal 1. Sabtu bapaknya baru ini, Minggu tidak mungkin ya, kan ya. Kalau kalian diantar Sabtu, Senin enggak kayak. Ini kan virtual, jadi sebenarnya bisa aja kalau dia WK masih masuk nggak? masih ada pertemuan lagi sih Bu, kalau dia Kira udah selesai. Nah, Kalau online, kalian kan bisa stay di sekolah ya. Aman aja sih sebenarnya. Cuma ya nanti kasih tahu sama guru ininya ya. Karena ada enak kan misalkan pergi atau apa gitu ya. Kasih tahu sama guru kamu. Ibu nanti untuk yang ambil video yang 5 orang itu satu kelas 5 orang toh? Ya satu kelas itu sampel aja 5 orang. Berarti nanti kami upload ini salah 5 nya tahu? Kalian pilih salah 5 maksudnya? Kan ini ada yang mengunggah video Bu, mikro teaching satu kelas kan 5 orang Bu. Ya. Nah terus kami yang tidak ngajar Enggak, yang nggak ngajar tuh jadi siswa. terus yang kami upload di LMS Nanti yang kalian upload itu bisa bukan 5 ya, salah satu aja kayaknya, satu yang ini. Terus yang kalian upload lagi nanti kan ada termin buat kan, yang durasi 8 sampai 15 menit itu upload diri masing-masing. Maksudnya praktek mikro masing-masing.
Besok bisa tambahan. Besok ke SMA. Apa Bu Eka? Asal Bu Eka. Selesainya jam untuk supaya kita masuk mikro. Jadi yang mikro 5 orang 11.20 Bu selesainya. Selesai 11.20. berarti bisa jam 1 ya. Masih kuat. Jadi kalian besok mikro, terus minggu depannya itu udah usah masuk yang hari Jumatnya, kalian rekam diri sendiri. Kan yang rekam diri sendiri bilangnya nggak mau, nggak usah ada dosennya ya. Bikin grogi. Nanti ibu cek dari videonya aja ya. Bisa besok, jadi besok masuk Jumat kalian tanda tangan aja, rekam gantian ya, dan jadi operatornya gantian. Nanti terus Ikut. Seninnya kita virtual, diskusi virtual sama DP. Yang ngajar dari situ ada video. Jadi kita sama sisanya membuat video mikro Oh, Kak Eva. Terus kayak mana tadi sekarang tuh? Oh, Kan ada sisanya belum maksudnya kan dia udah ngurusin anak-anak nomor 15 sama anak kecil baru nih. Oh belum ya. Jadi dari sini Senin itu tanggal 15. Belum masuk sekolah kan? anak sih. Iya, belum masuk sekolah. Nah iya maksudnya anak MPLS tuh nggak diurusin Pak Hadi kan juga. Pak Hadi iya kebetulan Pak Hadi kok Pak Hadi tuh ya tanya dulu lah orangnya. Ya, makanya ketentuannya di apa jam berapa. Senin jam berapa jam Jamnya. rekam kita itu Senin jam 9.40. Ah, Jam 10 lah. Ya tanya. Senin jam 10 di mana? bisa Pak, ya bisa Bu. Ah, iya Bu, tergantung beliaunya bisa apa enggak juga Bu. Semoga bisa. Iya, itu tanyakan juga nih sama yang langsung inklusi. Nah, enak kan nanti ganti-ganti waktu. Coba tanya dulu sama Pak. Baru nanti kalau oke, baru ini ya. Ibu hubungin, kamu WA ibu nanti hubungin Pak Caritonya. Ibu Dana WA terus. Sudah beliau memperjelas ngasih tahu dinas sampai 1 terus tanggal 17 18 ada lagi. Rabu tanggal 10 ya dia. Ada yang punya tip Jadi ketua 11, besok 12, Jumat 13, terus masuk 2 lagi selesai ya. Ibu setelah kami baca Bu yang demonstrasi tekstual itu perintahnya sepertinya semuanya harus membuat video masing-masing. Ya, yang itu kan yang video masing-masingnya yang apa yang
di-upload dengan durasi 15 sama 8 menit ya. Ibu mereka bilang kalau yang bikin masing-masing, nah yang sampel tuh 5 orang aja yang mikro saya tanggapin. Berarti tetap kalau kami mau ngambil semua hari besok ini Bisa, boleh. Yang berarti kalian sudah besok ambil semua, tunggu saya keluar ya. Nah, karena kan yang lainnya tidak saya review kan, yang 5 aja direview kan. Kalian tetap bikin semua, berarti hari Jumatnya kalian waktunya ngedit. Berarti Sama bukan dari 5 yang tadi Enggak. terus kan Enggak. salah satunya kan tetap semua Tetap semua. pribadi aja. Yang saya bilang, makanya setelah sampel mikro 5 orang, habis itu kalian semua tetap ambil tag video. Enggak, itu tuh kelompok aja. Kelompok terus. Jadi Kan ada bacanya di kelompok itu kelompok enggak, kelompok itu yang jadi siswa sama jadi guru terus gantian. Iya. Bukan kelompok yang harus sebagian kalian apa? Iya Bu. Enggak, itu kelompok. Ya enggak, baca sendiri nggak di sini. Iya. Ya. Kelompok itu aku bikin kelompok, tapi nanti bentukan dari siswa ke guru gitu gantian. Kelompok itu kalian diskusi, mungkin ada yang mau bikin konten atau apa. 91 tadi. Siapa yang tak semuanya? Hampir ada yang jadi korban ya. Yang maju 1, yang upload 10 gitu ya. Jam 9 berapa tadi? Jam 10. Oke. Kak, itu. Karena ada masih Tadi masih. Jelas ya. Jelas Bu. Tadi pikiran saya itu apa? Kelompok itu sudah lihat Bu. Itu kelompok itu tuh diskusi, tapi nanti itu rolling. Jadi ya misalkan kelompoknya 5 atau 7 gitu ya. 1 maju, yang 6 jadi siswa, terus gitu lagi gantian. Tapi setiap mahasiswa itu tag video, ambil video dan diedit sesuai dengan durasi yang ditentukan. Kayak ini absennya ya, besok berarti mikro. Berapa? 5 orang itu memang sudah di ini ya, sudah disiapkan itu. Jangan nanti pas sudah ini baru kalian muncul. Miskin Bu nanti. Oke, ya itu aja lebih bagus. Ya sudah ya, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bu. Mari kita sedih. Boleh untuk nanya baru. Kayak yang 5 itu sampai ya nggak tahu kalau Sisanya juga. kayaknya yang Ayo di laptop. Ya gimana nih sekarang? Ayo Kenapa? Oke, Kak. ayo lah kamu jadi kurang. Kenapa di kan? Oh iya. Nah kan kita bukan mereka. Ada yang kerangka. Boleh. Kita gunting-gunting nggak? Iya. Kita Lumayan gunting-gunting. kayaknya nggak bisa. Dari masing-masing ada. Oke. Nggak ada sih. Soalnya mereka. Oh iya. Iya. Jangan dikasih apa. Masing-masing sudah punya. Tadi aku udah gratis kata bikin soal. Aku udah bisa. Sarah. Aku tadi. Kita pernah lihat yang keren. Wah, ini. Lo bawa apa baju? Baik lo dong. Pakai baju dalam nggak? Ayo, kalian mau nggak mau ganti baju itu? Nah, aku pakai celana pakai dalam. Yang itu. Besok kita Ayo lah. barang-barang.
Ayo Aku jangan kira nanti lagi. ke depan tuh sudah mau menyalakan dia. Iya. Dia berdiri di sini dia. Online, spin online. Pakai HP. Iya. HP aja, kita video. Aku pulang dari Bandung ya kak. Kayak gitu versi saya pakai ini. Kayak aku pulang sama siapa? Sama anak sama sama Nggak mau. apa tadi mau pergi sama Enas? Nas aku tuh benar. Habis ini habis. Tangan dulu. Jadi ini dekat rumah. Pergi kan nih? Bentar sama lain, Kak. Kemarin tadi kan udah lagi. Sedikit Apa? itu. Enggak. Jadi beli Mana absen nih? bikinnya ya Allah kelas ini. Devi. Gue. Ada lagi. Kenapa Ada lagi. Udah tulis namanya, udah tulis namanya. Ella. Namaku Kakak Novi. Tulis namanya. Namaku Nadia. Vicky. Satu lagi. Maya. Azria. Kak Kiki. Cipul. Gak ada